Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih dari 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Hampir semua di belahan bumi pada awalnya menganut sistem monarki atau kerajaan. Salah satunya adalah Indonesia. Sebelum menjadi negara republik, Indonesia awalnya adalah wilayah yang terbagi atas beberapa kerajaan. Pada zaman dahulu, pemerintahan kerajaan berusaha mengembangkan wilayah mereka seluas-luasnya. Perluasan wilayah tersebut biasanya dilakukan dengan cara menaklukkan kekuasaan dari kerajaan lainnya, sehingga ada beberapa dari mereka yang memiliki wilayah kekuasaan sangat besar akibat usaha perluasan tersebut. Tercatat ada 7 kerajaan terbesar dalam sejarah manusia, dan salah satunya mampu menguasai 1/4 wilayah dunia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan kami, tim channel Story Dunia, untuk mengupas hal-hal yang mungkin saja masih belum diketahui oleh banyak orang mengenai fakta dan sejarah dari 7 kerajaan terbesar dalam sejarah manusia. Namun, sebelum kita membahasnya lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Kerajaan Persia juga disebut sebagai Kerajaan Achaemenian. Kerajaan ini dibangun oleh Cyrus the Great dan pemerintahannya membentang dari Iran ke Asia Tengah hingga Mesir. Cyrus the Great mendirikan kerajaan ini sekitar 550 sebelum Masehi. Kerajaan Persia eksis selama beberapa abad, mulai dari abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-20 Masehi. Pemerintahan kerajaan Persia juga mencakup semenanjung Balkan Eropa hingga lembah Indus di India. Kemajuan dan kejayaan tersebut pada akhirnya pelan-pelan berhasil diruntuhkan oleh banyak bangsa, mulai dari invasi Alexander Agung sampai ditaklukkan oleh kekaisaran Islam. Meskipun kiprahnya mendunia tidak lama, namun banyak hal yang ditinggalkan oleh Persia bagi kita. Salah satunya adalah bangsa pertama penemu kincir angin. Dari banyaknya penemuan yang sudah diciptakan, kincir angin adalah temuan yang bisa dibilang sangat fundamental. Alasannya sudah tentu karena fungsinya yang sangat beragam. Bahkan sekarang, energi listrik tak terbatas bisa diciptakan dari alat ini. Faktanya, kincir angin pertama kali ditemukan oleh bangsa Persia. Persia dikatakan dalam banyak literatur adalah bangsa pertama yang membangun jalan raya terpanjang. Tercatat, jalan ini dibangun mulai dari Sardis yang ada di Turki sampai ke Susa di Iran. Jaraknya sendiri mencapai sekitar 2.699 km. Penggagasnya adalah Darius I, Raja Persia yang membawa bangsa ini menuju puncak kejayaannya. Dinasti Han didirikan pada 206 sebelum Masehi dan bertahan selama 400 tahun. Dinasti ini memiliki kekuatan yang luas hingga Vietnam dan Korea. Dinasti Han sendiri adalah dinasti kerajaan kedua di China. Walaupun diwarnai dengan berbagai pembunuhan dalam internal kerajaan, dinasti Han juga dikenal sebagai penyebar Konfusianisme sebagai agama negara dan pembuka jalur sutra menuju Eropa. Berbagai penemuan dinasti Han seperti kertas juga masih berpengaruh hingga kini. Cai Lun bertanggung jawab untuk penemuannya, yaitu proses standar pembuatan kertas. Potongan tertua dari kertas dengan tulisan di atasnya ditemukan di reruntuhan menara pemantau Han yang telah ditinggal di 110 Masehi. Meskipun sebenarnya telah menemukan bentuk-bentuk awal kertas yang digunakan di Cina sejak 2 sebelum Masehi.
Kerajaan Mongol berdiri pada abad ke-13 sampai abad ke-14. Kerajaan ini dibangun dari sekumpulan suku-suku nomaden di Asia Tengah. Pada masa kejayaannya, wilayah kekuasaan kerajaan Mongol membentang dari Asia Tengah ke Eropa Tengah hingga Laut Jepang. Rajanya yang paling terkenal adalah Genghis Khan, yang juga merupakan pendiri kerajaan ini pada 1206 Masehi. Mongol, bangsa monster ini, pernah menguasai separuh dunia. Bahkan, jika ekspansi mereka sukses dan tidak ada halangan, mungkin seluruh Eropa akan ada di bawah kaki bangsa ini. Namun, takdir berkata lain. Mereka pada akhirnya justru terpecah dan akhirnya menjadi bangsa kecil. Bukan karena kalah perang, namun justru karena hal-hal non-militer. Entah itu pengetahuan, ideologi, kepercayaan, dan lain-lainnya. Islam berpengaruh besar terhadap perubahan bangsa Mongol yang barbar menjadi beradab meskipun pada akhirnya kehilangan kekuasaan yang begitu besar. Pada puncak pemerintahannya, yakni antara abad ke-16 dan 17 Masehi, wilayah kerajaan Ottoman mencakup 3 benua. Ketiganya adalah Eropa bagian Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara. Zaman Ottoman sendiri berlangsung sangat lama, lebih dari 600 tahun. Mereka mulai runtuh pada 1922, yakni ketika diganti oleh Republik Turki dan berbagai negara penerusnya di Eropa Tenggara dan Timur Tengah. Kesultanan Ottoman didirikan oleh Osman I, seorang pemimpin bangsa Turki di Anatolia pada tahun 1299. Pemimpin Kesultanan Ottoman disebut Sultan. Gelar Sultan diwariskan kepada anak laki-laki tertua. Pada tahun 1453, Mehmed II memimpin Kesultanan Ottoman menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium. Ia mengubah Konstantinopel menjadi ibu kota Kesultanan Ottoman dan mengganti namanya menjadi Istanbul. Kerajaan Spanyol mencapai puncak kejayaan pada akhir tahun 1700-an. Saat itu, kekuasaan mereka memiliki luas 5,3 juta mil persegi. Tak hanya itu, di era keemasannya, kerajaan Spanyol mempunyai kekuatan ekonomi dan militer yang luar biasa. Kerajaan yang memerintah dari abad 15 hingga 20 ini dulunya menguasai banyak wilayah di Eropa, Amerika, Karibia, serta sedikit di wilayah di Asia dan Afrika. Semua masa keemasan itu berawal ketika tahun 1217 terdapat perlawanan secara besar-besaran yang digagas kerajaan Kastila kepada para penjajah. Perlawanan mereka dipermudah dengan pecahnya kerajaan Islam pada waktu itu. Pertempuran lebih dari 200 tahun melawan penjajah membuat dua kerajaan paling berpengaruh Spanyol saat itu, yakni kerajaan Kastila dan kerajaan Aragon, bersatu pada tahun 1469. Ditandai dengan menikahnya Isabel I dari Kastila dan Fernando II dari Aragon. Dengan pasukan gabungan dua kerajaan tersebut dan dengan disertainya bantuan dari desa setempat, membuat perlawanan semakin mudah, sehingga pada tahun 1492, Spanyol bebas dari penjajah dan menandai berakhirnya 781 tahun penjajahan kerajaan Islam di tanah Spanyol. Hingga 200 tahun kemudian menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa. Pada era terbaiknya di tahun 1895, Kekaisaran Rusia mempunyai 8,9 juta mil persegi wilayah kekuasaan. Akibat pengaruh dan ukurannya yang besar ini, Kekaisaran Rusia juga punya peran signifikan dalam menghentikan pendudukan Napoleon atas Eropa. Kekaisaran ini sendiri didirikan pada 2 November 1721 saat Senat Rusia memberikan gelar Kaisar seluruh Rusia pada Peter I. Namun, sejarah juga mencatat bahwa Kekaisaran Rusia sudah mulai ada sejak Ivan III menguasai Novgorod, sebuah wilayah Rusia yang telah eksis pada abad ke-9 Masehi. Akan tetapi, masa kejayaan harus berakhir di masa kepemimpinan Tsar Nicholas II.
Saat Nicholas II turun tahta pada 15 Maret 1917, hal ini menandai akhirnya masa kekaisaran sekaligus dinasti Romanov yang berkuasa. Raja pertama yang memerintah seluruh Inggris ialah Athelstan pada 895 sampai 939 Masehi. Pada puncak kejayaannya di awal abad ke-20, wilayah kekuasaan kerajaan Inggris terdiri dari hampir seperempat planet bumi. Dahulu, kerajaan Inggris mengawali usaha kolonialisme mereka di abad ke-16. Ekspansi maritim yang didasari dengan kompetisi melawan Prancis dan ambisi perdagangan menunjukkan percepatan di abad ke-17. Hal ini juga ditandai dengan didirikannya pemukiman di Amerika Utara dan Hindia Barat. Banyak raja dan ratu yang telah menorehkan prestasi untuk kerajaan Inggris di masa kepemimpinannya. Sebut saja Ratu Elizabeth I. Periode kekuasaannya sering disebut era Elizabeth. Ketika itu Inggris memiliki kekuatan di Eropa dalam bidang politik, perdagangan, dan seni. Sedangkan kepemimpinan Ratu Victoria, Inggris mengalami revolusi industri dan ia juga disebut nenek para raja dan ratu Eropa. Karena hampir semua raja dan ratu yang memimpin kerajaan Eropa saat ini adalah keturunannya. Baiklah, mungkin itu adalah sejarah singkat dan beberapa fakta dan sejarah dari 7 kerajaan terbesar dalam sejarah manusia. Nantikan kisah-kisah menarik lainnya dari segala penjuru dunia di channel Story Dunia.